Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan penutup ini, kita akan menyatukan kembali seluruh pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Manufaktur. Topik closing ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkuman, tetapi juga sebagai refleksi untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang telah dipelajari dapat digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan manufaktur secara nyata. Melalui pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara model, kinerja, aliran material, lini produksi, penanganan material, scheduling, FMS, cellular manufacturing, sampai CIM sebagai satu kerangka berpikir yang utuh. Pada bagian penutup pembelajaran, kita menekankan bahwa seluruh topik sistem manufaktur sebenarnya mengarah pada satu tujuan utama, yaitu membangun kemampuan untuk menganalisis sistem produksi dan merumuskan solusi rekayasa yang tepat. Fokus penutup mencakup overview seluruh topik, kesimpulan konsep inti, serta refleksi penerapan pada studi kasus, industri maupun riset tesis. Dengan memahami keterkaitan antar topik, mahasiswa dapat melihat bahwa sistem manufaktur bukan sekedar kumpulan mesin dan proses, tetapi merupakan sistem terpadu yang membutuhkan analisis, optimasi kinerja, dan solusi manufaktur yang terukur. Overview seluruh topik dapat dipahami sebagai tahapan pembelajaran yang saling berurutan. Topik 1 sampai 3 membahas fondasi sistem, yaitu pengenalan model, sistem manufaktur, serta pengukuran kinerja. Topik 4 sampai 7 masuk pada desain operasi, meliputi aliran material, desain transfer line, assembly line balancing, dan sistem penanganan material otomatis. Topik 8 menjadi bagian evaluasi tengah. Selanjutnya, topik 9 sampai 13 membahas optimasi lanjut seperti grup teknologi, cellular manufacturing, FMS, penjadwalan, dan integrasi sistem. Benang merah pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah bahwa setiap topik membentuk rantai keputusan untuk meningkatkan performa sistem manufaktur. Pemahaman tentang model membantu kita menyederhanakan sistem nyata. Pengukuran kinerja membantu kita mematuhi kondisi aktual sistem. Analisis aliran material, lini produksi, dan material handling membantu kita mengurangi pemborosan di lantai produksi. Selanjutnya, FMS, cellular manufacturing, scheduling, dan CIM memberikan pendekatan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan integrasi data. Kesimpulan utama dari pembelajaran sistem manufaktur adalah bahwa mahasiswa perlu mampu menganalisis, merancang, dan mengoptimasi sistem produksi modern. Pertama, sistem manufaktur harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi, sehingga perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian yang lainnya. Kedua, kinerja perlu diukur secara kuantitatif melalui indikator seperti throughput, lead time, utilisasi, WIP, efisiensi, dan biaya. Ketiga, optimasi membutuhkan pemilihan metode yang tepat sesuai masalah yang dihadapi. Keempat, CIM menghubungkan otomasi, data, dan strategi produksi. Sebagai refleksi akhir, mahasiswa perlu menilai bagaimana pemahaman dan kesiapan dalam menerapkan konsep sistem manufaktur pada kasus industri, riset, ataupun pekerjaan profesional. Beberapa pertanyaan penting yang dapat direnungkan adalah masalah utama apa yang paling sering muncul pada sistem produksi. Apakah bottleneck, layout, jadwal, setup, atau integrasi data? Bagaimana penerapan grup teknologi, FMS, scheduling, dan CIM dapat meningkatkan
efisiensi, dan fleksibilitas. Bagaimana konsep dalam mata kuliah ini dapat dikaitkan dengan topik tesis ataupun riset masing-masing pelajar ataupun mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama perkuliahan ini.